Seiring mundurnya para lelembut ke kedalaman hutan dan perginya para raksasa ke persembunyian abadi, Pulau Jawa terhampar dalam kesunyian yang berbeda. Bukan lagi kesunyian purba yang penuh kekuatan liar semata, melainkan kesunyian yang mengandung penantian. Udara terasa lebih ringan, langit tampak lebih cerah, seolah alam sendiri tengah mempersiapkan diri menyambut babak baru. Hutan-hutan masih lebat, gunung-gunung masih menjulang gagah, dan sungai-sungai masih mengalir deras. Namun, ada nuansa berbeda yang menyelimutinya. Energi pulau yang sebelumnya bergolak antara kekuatan halus dan kasar kini terasa lebih tenang, lebih seimbang, menunggu untuk diisi oleh denyut kehidupan yang baru, kehidupan yang memiliki akal budi. Tempat-tempat yang dulu dianggap angker karena dihuni raksasa atau menjadi ajang pertarungan kekuatan gaib kini terasa lebih damai. Meskipun aura mistisnya tidak sepenuhnya hilang. Sisa-sisa energi penghuni lama masih terasa di beberapa sudut terpencil, menjadi pengingat akan sejarah panjang pulau ini sebelum kedatangan manusia. Pohon-pohon buah tumbuh lebih subur di beberapa dataran rendah. Tanah tampak gembur seolah menawarkan diri untuk diolah. Hewan-hewan buruan berkeliaran dengan jumlah yang cukup untuk menopang kehidupan baru, seakan Sang Pencipta telah mengatur segalanya. Mempersiapkan panggung bagi makhluk ciptaannya yang akan membawa peradaban. Pulau Jawa dalam penantiannya adalah sebuah kanvas yang indah sekaligus misterius, menyimpan potensi besar untuk berkembang namun juga menuntut rasa hormat dari siapapun yang kelak datang menghuninya. Sebuah tanah harapan yang menjanjikan kehidupan baru bagi mereka yang berani dan bijaksana. Di tengah penantian Pulau Jawa, nun jauh di negeri seberang lautan luas, tersebutlah seorang pemuda bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki kesaktian halus bernama Aji Saka. Ia bukanlah sekadar pemuda biasa, melainkan seorang pangeran atau bangsawan terpelajar yang gelisah melihat keadaan negerinya, atau mendapat ilham khusus dari Sang Pencipta untuk memulai tugas mulia. Aji Saka mendengar kabar atau mendapat penglihatan tentang sebuah pulau besar di selatan yang subur namun belum terjamah oleh peradaban manusia yang teratur. Pulau itu kaya akan sumber daya alam namun masih diselimuti kekuatan liar dan sisa-sisa pengaruh penghuni lamanya. Hatinya tergerak oleh keinginan untuk membawa cahaya pengetahuan dan tatanan kehidupan ke pulau tersebut. Ia merasa terpanggil untuk tidak hanya mencari kehidupan baru bagi dirinya dan pengikutnya, tetapi juga untuk menjalankan misi suci, yaitu memperkenalkan aksara sebagai fondasi ilmu pengetahuan, mengajarkan cara bercocok tanam yang benar, serta membangun masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam dan aturan yang adil. Dengan tekad yang bulat dan berbekal restu serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya, Aji Saka mulai mempersiapkan perjalanannya. Ia mengumpulkan beberapa pengikut setia yang paling berani dan terpercaya, termasuk dua abdinya yang sangat loyal bernama Dora dan Sembodo. Mereka siap menghadapi segala rintangan demi mengikuti pemimpin mereka. Aji Saka bukanlah seorang penakluk yang haus darah, melainkan seorang pionir yang membawa benih peradaban. Ia membawa gulungan-gulungan lontar berisi ilmu pengetahuan, benih-benih tanaman pangan, dan yang terpenting, sebuah sistem tulisan yang kelak menjadi cikal bakal aksara Jawa, Hanacaraka, sebagai alat untuk mencatat sejarah dan menyebarkan kebijaksanaan. Perjalanan Aji Saka dan para pengikutnya bukanlah perkara mudah. Mereka harus mengarungi samudra luas yang ganas dengan perahu-perahu sederhana. Ombak besar setinggi gunung seringkali menerjang. Badai dahsyat mengancam menenggelamkan kapal mereka kapan saja. Langit dan laut seolah menyatu dalam amukan alam yang menguji ketabahan hati. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya, mereka terombang-ambing di lautan, hanya berbekal keyakinan pada Aji Saka dan harapan akan tanah baru yang dijanjikan. Persediaan makanan dan air minum mulai menipis. Beberapa pengikut mulai jatuh sakit atau kehilangan semangat. Namun, Aji Saka terus memberikan dorongan dan menunjukkan ketenangan. Ia menggunakan pengetahuannya tentang bintang-bintang untuk menuntun arah pelayaran. Ia menenangkan badai dengan doa dan kekuatan batinnya. Ia membagikan sisa bekalnya secara adil, memastikan semangat para pengikutnya tetap terjaga di tengah kesulitan yang mendera.
Kepemimpinannya menjadi sauh bagi jiwa-jiwa yang mulai goyah. Akhirnya, setelah melewati ujian panjang di lautan, di kejauhan tampaklah garis hijau membentang di cakrawala. Itulah Pulau Jawa, tanah harapan yang mereka tuju. Sorak-sorai kegembiraan bercampur haru pecah di atas perahu. Rasa lelah dan putus asa seketika sirna digantikan oleh semangat baru untuk memulai kehidupan. Pendaratan mereka bukanlah di sebuah pelabuhan yang ramai, melainkan di pantai yang sepi namun tampak subur. Aji Saka menjadi orang pertama yang menjejakkan kakinya di pasir Pulau Jawa, diikuti oleh para pengikut setianya. Mereka bersujud syukur kepada Sang Pencipta atas keselamatan dalam perjalanan yang luar biasa berat itu. Meskipun telah berhasil mendarat dengan selamat, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai bagi Aji Saka dan rombongannya. Pulau Jawa menyambut mereka dengan keindahan alamnya yang memukau, namun juga dengan keangkeran sisa-sisa masa lalunya. Udara terasa berat di beberapa tempat. Suara-suara aneh terdengar dari kedalaman hutan saat malam tiba. Para pengikut Aji Saka mulai mencoba membuka lahan untuk tempat tinggal sementara dan bercocok tanam, namun usaha mereka seringkali terganggu. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ada yang merasa diganggu oleh makhluk tak kasat mata saat bekerja di hutan, dan benih yang ditanam sulit tumbuh subur di beberapa lokasi. Aji Saka menyadari bahwa meskipun para raksasa telah mundur, energi liar dan pengaruh bangsa lelembut serta roh-roh alam penjaga tempat itu masih sangat kuat. Mereka belum sepenuhnya menerima kehadiran manusia sebagai penghuni baru, terutama jika manusia datang tanpa permisi atau merusak lingkungan seenaknya. Ia melihat bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana. Ia harus berkomunikasi atau setidaknya menetralisir pengaruh negatif dari kekuatan-kekuatan gaib yang masih mendominasi sebagian wilayah pulau ini, tanpa menimbulkan konflik terbuka yang bisa membahayakan pengikutnya. Aji Saka menghabiskan waktu untuk mengamati alam sekitar, mempelajari pola energi pulau, dan merenungkan cara terbaik untuk membuka jalan bagi kehidupan manusia agar bisa berkembang dengan damai dan harmonis di tanah baru ini. Ia tahu bahwa langkah pertamanya akan menentukan masa depan peradaban yang ingin ia bangun. Setelah memahami situasi, Aji Saka tidak memilih jalan kekerasan. Ia menggunakan gabungan antara kebijaksanaan, diplomasi gaib, dan kesaktian halus yang dimilikinya. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah bagaimana ia mengatasi pengaruh negatif di suatu wilayah luas dengan cara yang unik dan penuh makna simbolis. Konon, Aji Saka menggelar ikat kepala atau sorban saktinya yang luar biasa besar. Ia mulai membentangkan kain sorban itu di atas tanah, terus-menerus hingga ujungnya menyentuh batas wilayah yang ingin ia jadikan tempat pemukiman pertama bagi manusia. Kekuatan gaib dalam sorban itu secara perlahan mendorong mundur energi negatif dan makhluk halus pengganggu. Tindakan ini bukanlah pengusiran paksa, melainkan semacam penetapan batas wilayah secara halus. Aji Saka seolah berkata kepada para penghuni tak kasat mata bahwa area ini kini akan dihuni oleh manusia, dan ia meminta mereka untuk menghormati batas tersebut. Sebagai imbalannya, manusia juga akan diajarkan untuk menghormati wilayah keramat para roh di luar area pemukiman. Selain itu, Aji Saka juga mulai memperkenalkan aksara Jawa atau Hanacaraka kepada para pengikutnya. Ini bukan sekadar sistem tulisan biasa. Aksara ini diyakini memiliki kekuatan magis tersendiri, mampu menata pikiran, membawa keteraturan, dan menjadi semacam mantra yang melindungi dari pengaruh buruk serta menandai dimulainya era pengetahuan. Dengan bentangan sorban sakti dan pengenalan aksara, Aji Saka berhasil menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi manusia untuk memulai kehidupan baru. Ia menunjukkan bahwa peradaban tidak harus dibangun dengan menaklukkan alam secara brutal, tetapi bisa dengan pemahaman, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kekuatan yang ada. Setelah Aji Saka berhasil menetralisir gangguan awal dan menetapkan wilayah pertama yang aman, ia kemudian mengatur agar lebih banyak pengikut atau orang-orang dari negeri asalnya bisa menyusul datang ke Pulau Jawa. Gelombang kedatangan manusia pun mulai terjadi secara bertahap, membawa serta keahlian dan pengetahuan masing-masing. Di bawah bimbingan Aji Saka,
pemukiman pertama mulai dibangun. Tempat ini sering disebut dengan nama legendaris Medang Kamulan, yang dianggap sebagai pusat kerajaan atau peradaban pertama di Jawa. Rumah-rumah sederhana mulai didirikan. Lahan pertanian dibuka dengan cara yang menghormati alam, dan sistem irigasi sederhana mulai dirancang. Aji Saka tidak hanya memimpin secara spiritual atau melindungi dari gangguan gaib. Ia juga mengajarkan tatanan sosial, aturan hidup bersama, cara bercocok tanam yang efisien, serta dasar-dasar pemerintahan yang adil. Ia menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan, kerja keras, dan gotong royong kepada masyarakat barunya. Dua abdi setianya, Dora dan Sembodo, turut membantu dalam proses ini, menjalankan tugas-tugas penting yang diberikan oleh Aji Saka. Meskipun kisah mereka seringkali berakhir tragis dalam versi legenda yang lain terkait pusaka, peran awal mereka dalam membantu membangun pemukiman pertama sangatlah vital. Kehidupan komunal mulai terbentuk. Orang-orang belajar hidup berdampingan, berbagi sumber daya, dan menghadapi tantangan bersama. Pulau Jawa yang tadinya sunyi kini mulai diisi dengan suara aktivitas manusia, tawa anak-anak, dan lantunan doa atau mantra yang diajarkan Aji Saka, menandai awal dari sebuah era baru. Kehadiran Aji Saka dan para pengikutnya menandai fajar peradaban manusia di Pulau Jawa. Pengenalan aksara Hanacaraka menjadi tonggak penting yang membedakan era ini dari zaman sebelumnya. Tulisan memungkinkan pencatatan sejarah, penyebaran ilmu pengetahuan secara lebih luas, dan pengembangan sastra serta hukum tertulis. Tatanan sosial yang diajarkan Aji Saka membawa keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Ada pembagian tugas, ada aturan adat, dan ada sistem kepemimpinan yang berdasarkan kebijaksanaan, bukan hanya kekuatan fisik. Hal ini menciptakan fondasi bagi perkembangan kerajaan-kerajaan besar di Jawa pada masa-masa berikutnya. Pertanian mulai berkembang. Manusia tidak lagi hanya bergantung pada berburu dan meramu, tetapi mampu menghasilkan makanan sendiri secara berkelanjutan. Hal ini memungkinkan populasi bertambah dan pemukiman menjadi lebih permanen. Desa-desa mulai terbentuk, lalu berkembang menjadi kota-kota kecil di kemudian hari. Meskipun manusia kini menjadi penghuni dominan di wilayah pemukiman, ajaran Aji Saka tentang menghormati alam dan penghuni tak kasat mata di tempat-tempat keramat tetap dijaga. Manusia belajar untuk hidup berdampingan dengan sisa-sisa kekuatan masa lalu, memberikan sesaji atau doa saat melewati tempat angker, dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pulau Jawa pun mulai bertransformasi, dari daratan liar menjadi tanah peradaban yang subur, tempat lahirnya budaya adiluhung, kerajaan-kerajaan besar, dan karya seni yang mengagumkan. Semua berawal dari keberanian dan kebijaksanaan Aji Saka serta para pengikutnya yang memulai langkah pertama di Tanah Harapan ini. Legenda kedatangan Aji Saka dan manusia pertama di Jawa memberikan kita banyak pelajaran moral. Kisah ini mencontohkan pentingnya keberanian untuk memulai sesuatu yang baru dan menghadapi tantangan besar, seperti keberanian Aji Saka mengarungi lautan dan memasuki tanah yang tidak dikenal. Pelajaran kedua adalah tentang kekuatan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Aji Saka tidak menaklukkan Jawa dengan senjata, melainkan dengan ilmu, aksara, dan pendekatan yang bijak dalam menghadapi kekuatan alam dan gaib. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan pemahaman lebih utama daripada kekerasan. Selain itu, legenda ini secara implisit mengajarkan pentingnya menghormati sejarah dan penghuni suatu tempat sebelum kita. Meskipun manusia datang membawa peradaban baru, Aji Saka menunjukkan sikap hormat pada kekuatan lama dan mengajarkan hidup berdampingan, sebuah pelajaran tentang kerendahan hati dan menjaga harmoni. Terakhir, kisah ini adalah tentang visi dan kepemimpinan dalam membangun peradaban. Aji Saka memiliki tujuan mulia dan mampu membimbing pengikutnya untuk mewujudkannya, menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan berbudaya, sebuah inspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan landasan ridha Sang Pencipta. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.